Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku, hari ini kita masih belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Nah, di pembelajaran yang pertama ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, kemudian muatan matematika, dan juga muatan SPDB. Untuk itu, Pak Guru berharap kalian mudah-mudahan tetap semangat dan selalu berdoa, ya. Mudah-mudahan kita secepatnya akan bisa bertemu di sekolah lagi. Nah, anak-anakku, di pembelajaran yang pertama ini khususnya muatan bahasa Indonesia, kita akan membaca atau memahami teks yang ada, kemudian membuat cerita berdasarkan gambar. Namun sebelum kalian membuat cerita berdasarkan gambar, kalian coba perhatikan dulu yang ada di buku atau di layar belakang Pak Guru, ya. Oke. Iya, keren. Oke. Budaya tolong menolong, berarti ini adalah judul sebuah teks, ya. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Kemudian seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, anak-anakku, setelah kalian membaca teks tadi, tentunya ada kosakata atau kata-kata yang belum kalian pahami. Kata-kata tersebut sudah sering kita dengar, namun kita belum tahu apa maksud dari kata-kata tersebut. Contohnya, tolong menolong. Kita sering mendengar kata tolong menolong, ya. Bahkan kita sudah sering melaksanakan kata tolong menolong itu. Kata tolong menolong adalah membantu kepada seseorang yang membutuhkannya. Contohnya, ketika ada teman kita yang terjatuh, berarti kita harus tolong dia karena dia membutuhkan pertolongan kita. Nah, kosakata yang kedua adalah pengumuman. Apa sih artinya pengumuman? Pengumuman yaitu informasi, berita atau pemberitahuan, ya. Nah, itulah beberapa kosakata yang ada dalam sebuah teks yang telah kita baca. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikutnya. Ini kalian nanti coba saya. Nah, ini ada gambar-gambar. Ini ada gambar hujan, kemudian ada kebanjiran, kemudian ada mengumpulkan sumbangan, ada juga menyerahkan sumbangan. Nah, gambar-gambar ini kita rangkai menjadi sebuah cerita pendek. Contohnya, ya. Oke, perhatikan. Ini gambar pertama. Coba kalau Pak Guru buatkan ceritanya. Pada suatu hari di desa Kamboja terjadi hujan deras. Ini ada gambar hujannya. Hujan itu berlangsung sangat lama, ya kan? Karena hujan itu terjadi sangat lama, maka kampung atau desa Kamboja itulah terjadi banjir atau kebanjiran. Warga desa Kamboja berbondong-bondong untuk keluar dari rumahnya dan mencari tempat
pengungsian. Nih gambarnya, pada yang bawa bungkusan kain segala macam nih, pada keluar dari desanya. Kenapa? Desanya keluar kebanjiran. Nah, dilanjut kemudian yang di sekolahan yang dekat desa itu, sekolahnya Siti dan teman-temannya mengumpulkan atau menggalang bantuan dana. Nah, setelah dana itu terkumpul, mereka ingin membantu korban banjir yang ada di desa Cempaka tersebut. Nah, ini gambarnya ya. Membawa seperti kardus gitu ya. Kemudian ngambil dari kelas ke kelas. Kalau di kita itu kan setiap hari Jumat. Nah, hari Jumat itu biasanya ada amal atau infak Jumat yang nanti hasilnya itu kita akan sumbangkan ke daerah-daerah yang terkena bencana. Nah, setelah itu ini gambar berikutnya. Setelah dana sumbangan dari teman-teman Siti terkumpul, maka Siti dan Beni menyerahkan sumbangan tersebut kepada Pak RT untuk disalurkan kepada korban banjir. Nah, anak-anak, itulah cerita yang ada berdasarkan gambar. Ya, gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sehingga cerita itu dapat dibaca oleh orang lain dan memberikan kefahaman. Paham ya, Nak ya? Oke, baik. Nanti kalian coba tulis lagi di buku tulis tentang cerita yang berdasarkan gambar. Sekarang kita lanjut pembelajaran muatan matematika bersama Bu Mar. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Mar. Insyaallah nggak bosan ya anak ya. Kita masih di muatan matematika. Nah, kalau tadi di awal masih sama, karena sekarang kita udah masuk ke subtema 3. Kemarin di hari sebelumnya kalian sudah melaksanakan latihan subtema 1 dan 2. Bagaimana hasilnya? Semoga bagus ya. Nanti matematika di akhir ya kita akan melakukan latihannya anak-anak. Nah, di sini sekarang kita akan masih sebenarnya belajar tentang pecahan yang senilai atau menukarkan uang dengan pecahan yang sama. Nah, tapi selain itu, guru juga akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kalian kalau membeli sesuatu, lalu berapa kembaliannya dan berapa yang harus kalian bayar ketika kalian membeli sesuatu, seperti itu ya. Nah, jadi masih yang kayak kemarin, kalau kita punya uang 10.000 ya. Nah, kita mau tukarkan pecahannya berapa aja. Yang pertama bisa 5, misalnya 5 lembar 2.000-an. Ini kemungkinannya ya Nak ya. Atau juga bisa 2 lembar 5.000-an. Atau bisa juga 10 lembar 1.000-an. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali pecahan-pecahan yang jika digabungkan nilainya akan sama dengan Rp10.000. Nah, sekarang Bu Guru akan sedikit membahas mengenai uang kembalian atau berapa uang yang harus kalian bayarkan. Misalkan, perhatikan gambar yang ada di depan. Coba sekarang kalian perhatikan. Di sini ada 3 buah barang. Yang pertama ini adalah donat, ya. Tahu ya donat ya? Donat yang tengahnya bolong. Ada susu coklat dan ada permen. Donat, 1 buah donat harganya Rp2.000, sedangkan 1 kotak susu coklat harganya Rp5.000. 1 buah permen harganya Rp1.000. Nah, sekarang misalkan Beni membeli 2 buah donat, berapa uang yang harus dibayar? Nah, lihat, 1 donat harganya berapa? Rp2.000. Kalau 2 donat berarti tinggal dijumlahkan saja, Rp2.000 ya,
Boleh pakai cara ke bawah ya nak, ditambah 2.000. Tambah berapa? Kalau nolnya pasti nggak berubah ya. 2 tambah 2 4. Jadi yang harus dibayarkan sama Beni adalah 4.000 rupiah. Nah sekarang lagi kalau seandainya Beni membayarnya pakai uang 5.000 rupiah, 1 lembar uang 5.000 rupiah. Nah, perhatikan lagi, ini masih berkaitan. Tadi Beni membeli 2 buah donat, yang harus dibayarkan adalah 4.000 rupiah. Kenapa? Karena 1 buah donat harganya 2.000 rupiah. Jadi 2.000 tambah 2.000 sama dengan 4.000 ya. Nah, jika Beni membayar dengan uang 5.000 rupiah, berapa uang kembalian yang diterima Beni? Berarti uangnya Beni berapa? 5.000, tulis RP. Nah, tadi belanjaannya berapa di sini? 4.000 rupiah. Tinggal tulis di bawahnya RP. Karena dia kembalian itu artinya sisanya ya, sisa dari uang yang Beni punya. Tinggal dikurang kalau sisa. Kalau 0 kurang 0 gak ada yang berubah. Tinggal 5 dikurang 4 berapa? 5 dikurang 4 1. Nah, berarti sisa uang Beni adalah 1.000 rupiah. Kalian bisa juga menggunakan yang seperti kemarin yang diajarkan. Pakai kartu uang seperti ini. Nah, ya. Oh, kamu belanjanya cari uang kamu 2.000-an, kan kemarin kita sudah membuatnya banyak ya nak ya. Nah, 2.000-an dengan 2.000-an. Nah, terus pakai uang 5.000. Coba jual beli. Nah, kayak kemarin kan di pasar kelas itu ada jual beli ya. Kalian boleh melakukannya dengan orang tua kalian. Gunakan uang kartu uang ini untuk melakukan jual beli dengan bunda kalian. Misalkan bunda kalian buat makanan, seolah-olah kalian sedang membeli. Bu, beli berapa harganya? 1.000 rupiah. Bayarkan dengan uang yang berapa, nanti kembaliannya berapa, seperti itu ya anak-anak ya. Itu akan mempermudah kalian dalam memahami pengurangan dalam bentuk uang. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Setelah ini kalian akan dilanjutkan oleh Ibu Miftah dengan SPDP. Hai, ketemu lagi dengan Bu Miftah. Kita masih belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Oke. Tadi kalian sudah belajar muatan bahasa Indonesia tentang membuat kalimat dari gambar berdasarkan gambar. Kemudian matematika belajar cara menghitung uang kembalian saat kamu beli makanan ya. Untuk SPDP kita masih belajar tentang menggambar imajinatif. Tapi sekarang kita kembali ke awal lagi, yaitu tentang menentukan tema ya, atau ide apa yang akan kita gambarkan. Seperti juga menulis ya, membuat tulisan, kita harus tahu temanya dulu tentang apa, baru kita bisa melangkah ke selanjutnya. Sekarang kalau menggambar imajinatif, kita harus tahu tema dulu ya. Kita tentukan tema apa ya yang akan kita buat menjadi gambar. Kalau untuk pelajaran sekolah, nanti Bu Guru, Pak Guru yang akan menentukan tema. Tema itu bermacam-macam ya. Bisa tentang keadaan alam di desa, bisa tentang bermain bersama teman ya. Bisa temanya liburan. Kemudian untuk menggambar imajinatif saat ini, kita akan buat gambar yang temanya tentang bencana alam. Ini tentang bencana alam ya, banyak ya. Dari tema bencana alam itu bisa kita kembangkan, misalnya banjir, atau bisa juga tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya ya. Atau apalagi ya, angin topan dan lain sebagainya. Jadi sebelum membuat gambar imajinatif tadi, langkah pertama adalah, atau yang paling awal kita adalah menentukan tema. Dari tema yang sudah kita temukan, kita lanjutkan untuk apa?
menyiapkan alat-alat gambar. Ya, jadi apa? Bisa menggunakan apa? Yang pertama untuk buat sketsa yaitu pensil, penghapus disiapkan, kemudian alat mewarnainya disiapkan, media gambarnya disiapkan. Selanjutnya kita akan buat gambar. Ya, tugas kalian di rumah adalah membuat gambar imajinatif dengan tema bencana alam. Untuk contoh kamu bisa cari di Google. Contoh-contohnya kamu buat warna sebagus mungkin, menggunakan alat yang bisa menghasilkan gambar yang bagus. Selamat berkreasi ya. Jadi itu tadi kita sudah belajar SPDP. Terus semangat untuk belajar di rumah, jangan bosan-bosan untuk baca buku, lihat video pembelajaran, mencari ya yang belum diketahui di Google dan lain sebagainya. Dan tentu saja kalau belum jelas bisa bertanya pada orang tua ya di rumah atau kakak, atau bisa juga kepada bapak dan ibu guru. Sholat yang rajin ya nak ya, jangan lupa selalu berdoa. Insya Allah kita bertemu lagi untuk pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.